Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ika Safitri, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Koneksi antar materi, modul 1.2.A.8. Refleksi model 4P. 1. Peristiwa yang mencerahkan di pembelajaran modul ini. Setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pendidikan harus berpihak pada anak atau berpihak kepada murid tanpa mengabaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa pendidikan bukan semata-mata mengejar bidang kognitif saja, tetapi pendidikan yang berpihak pada murid yang mengacu pada merdeka belajar. Pendidikan menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya tanpa memaksakan kehendak guru, sehingga murid merasa nyaman belajar di kelas tanpa ada paksaan. Tumbuhnya motivasi belajar dari dalam diri murid menjadikannya kasmaran belajar dan bisa memunculkan karakter pelajar Pancasila. Sedangkan hal yang menantang di modul 1.2 yaitu menjalani diri sebagai guru yang inovatif. Saya harus sekreatif mungkin menyiapkan media pembelajaran agar proses pembelajaran selalu menarik dan menyenangkan. 2. Perasaan saya. Saya merasa setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, ternyata diri ini masih jauh dari kata sempurna sebagai seorang pendidik. Saya seperti terlahir kembali sebagai seorang pendidik, berbekal pemikiran-pemikiran dan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Selain itu, saya menjadi mempunyai nilai-nilai dan menjalankan peran sebagai guru penggerak. Sebelumnya, saya berpikir bahwa murid harus dibentuk sesuai kehendak guru. Ternyata, saya harus berubah dan bergerak karena anak didik saya mempunyai keunikan masing-masing. Ada siswa yang berpikir cepat, ada juga yang berpikir lambat. Saya harus menuntun mereka dengan treatment dan pendekatan yang beragam. Saya harus menciptakan iklim kelas yang nyaman agar kelas lebih aktif dan murid siap belajar. Dengan demikian akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri murid untuk tergerak dan bergerak. Dengan belajar kelompok, siswa bisa menjadi tutor bagi teman sebaya sehingga materi mudah dipahami. Proses pendidikan yang memerdekakan dan membahagiakan anak diantaranya adalah memahami kodrat alam dan kodrat zaman tanpa mengabaikan budi pekerti murid. Sebagai guru penggerak, saya bertekad untuk meningkatkan potensi diri di antaranya mandiri, mengikuti pelatihan atau diklat tanpa disuruh terlebih dahulu. Reflektif, meminta murid menuliskan tentang cara mengajar saya di kelas. Selain itu, melakukan refleksi kegiatan di sekolah yang melibatkan saya dalam kegiatan tersebut, sehingga cara mengajar saya di kelas lebih menyenangkan dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran saya bisa saya lakukan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, kolaboratif. Bekerja sama dengan guru untuk merancang pembelajaran yang lebih baik. 4. Berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid bukan pada guru. Inovatif. Membuat media pembelajaran berbasis IT atau dari bahan-bahan yang mudah didapat. Peran saya sebagai calon guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Melalui filosofi Patrap Triloka ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa dan tutpuri handayani, guru dapat mengaplikasikan Patrap Triloka sebagai pemimpin pembelajaran
untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan harapan dapat membentuk pemimpin-pemimpin di masa depan. Engarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Contoh baik ini akan ditularkan kepada warga sekolah melalui sikap baik guru itu sendiri, komunikasi yang baik, menghargai pendapat, santun, berpikir positif, dan toleransi adalah di antara beberapa sikap baik yang muaranya akan menimbulkan budaya positif di sekolah. Guru juga berusaha menanamkan jiwa karakter kepemimpinan kepada peserta didik dengan memainkan peran sebagai pemimpin di dalam setiap perilaku pembelajaran. Engmatio Mangunkarso, yang artinya membangun kemauan. Guru bisa mengenali potensi-potensi yang dimiliki peserta didik. Bagaimana potensi itu digali dan mampu diterapkan oleh mereka. Guru tidak boleh sekalipun bersikap seolah-olah meremehkan apa yang dimiliki peserta didik, melainkan mampu melihat setiap potensi yang dimiliki peserta didik. Di samping itu, guru membawakan pengaruh positif kepada sesama rekan sejawat. Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan, di sini guru sebagai penuntun murid berdasarkan kodratnya, lalu menanamkan nilai-nilai dengan karakter dan pengetahuan yang guru miliki. Motivasi murid adalah kuncinya untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Pada prakteknya, tidaklah mudah menjadi seorang guru yang menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Saya mengatakan tidaklah mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan yang diambil, guru mampu menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dengan berdasarkan pada paradigma dan prinsip dilema etika. Ada pemikiran yang matang dan logika yang runtun di setiap permasalahan, karena didukungnya dengan pengambilan keputusan yang tepat. Saya akan mengembangkan kemampuan dan senantiasa belajar untuk meningkatkan kompetensi, sehingga mampu untuk mendeteksi aspek pengembangan sekolah, sehingga bisa menjadi observer pembelajaran yang mampu mengcoaching teman sejawat dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Suatu kemustahilan untuk menggerakkan orang lain apalagi komunitas jika kita sendiri tidak tergerak dan bergerak melalui aksi nyata yang dilihat oleh rekan sejawat. Maka, tunjukkan presentasi, hasil kerja, dan praktik baik yang akan menginspirasi orang banyak. Hal yang bisa kita lakukan dengan membentuk forum, membuat media pembelajaran, berperan aktif di MGMP mata pelajaran. 4. Mendorong kolaborasi. Kolaborasi antara sekolah, guru, misalnya pada gambar ini, saya dengan rekan sejawat saya sesama guru mata pelajaran Bahasa Jawa sedang berkolaborasi untuk membuat media pembelajaran. Pada gambar ini, saya bekerja sama dengan orang tua siswa dan juga guru BK untuk mendisiplinkan karakter siswa dalam upaya membantu anak berkembang secara optimal. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid. Murid yang mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, inovatif, dan berakhlak mulia bisa terwujud melalui kegiatan program sekolah yang mendukung kepemimpinan murid. Misalnya, siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Siswa yang tergabung dalam Dewan Ambalan sedang memimpin adik-adik kelasnya dalam penyampaian tentang jargon PTA. Di foto ini sedang ada kegiatan PTA. Foto yang kedua ini adik-adik atau siswa kelas 10 sedang bekerja sama dalam pendirian tenda. Jargon PTA yaitu lakukan inovasi, gerakkan aksi, ciptakan koneksi.
Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua.